Pasca kecelakaan maut yang merenggut 7 nyawa, DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja gabungan Komisi bersama Satlantas Polres Tanah Bumbu, Polsek Mantewe, Dinas PUPR Provinsi Kalsel dan Dinas Perhubungan. Rapat berlangsung di kantor DPRD Tanah Bumbu Senin 10 Agustus. Jadi Pak Kabid nanti mungkin kami akan sering-sering berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten dan Komisi 3 nanti ke PUPR provinsi ini. Sangat urgent. Mudah-mudahan kita teman-teman di Banggar siap untuk mengawalnya, Pak ya. Jadi mungkin ini yang menjadi solusi cepat. Untuk solusi jangka panjangnya kita serahkan kepada dinas provinsi. Tadi solusi cepat tadi itu mungkin dilaksanakan atau dilakukan oleh dinas perhubungan, memperbanyak marka jalan, Pak, pembatas jalan, safety cone, marka kejut dan lain-lainnya. Terus yang kedua mungkin nanti berkoordinasi dengan Satlantas untuk melakukan pos penjagaan Pak di sana untuk sementara. Apabila memang dibutuhkan pembangunan posko di sana, nanti silahkan dari pihak Polres untuk mengajukan koordinasi dengan Disub dan PUPR, Pak ya. Mohon Pak Kabid diakomodir, Pak ya. Ini sebelum kita melakukan pembahasan perubahan, Pak. Dalam rapat terungkap, kepolisian mencatat sedikitnya 13 kasus kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut dalam kurun waktu sebulan terakhir. Kasus kecelakaan tersebut terjadi sejak akhir Juni hingga awal Agustus 2026. Kapolsek Mantewe Ibtu Kusnin menyebut sebagian besar kecelakaan justru terjadi pada siang hari. Kondisi jalan didominasi tanjakan, turunan dan tikungan tajam dinilai menjadi salah satu faktor resiko. Pengendara yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi kerap kehilangan kendali dan memasuki jalur dari arah berlawanan. Yang perlu ditambahkan tadi, selain dari kurangi kecepatan dan batasan maksimal kecepatannya, banyaki rambu rawan laka dan penggunaan klakson. Kita sinyalir, Pak, terjadinya laka itu di siang hari. Jadi sebenarnya hal laka ini tidak perlu terjadi, bisa dihindari kalau kecepatan dari para pengguna jalan ini terukur, Pak. Terukur dan sesuai batasan. Karena dengan medan yang liku-liku berkelok-kelok serta tanjakan, habis tanjakan terus berkelok, dari mau menanjak itu semua pengguna jalan pasti mengambil awalan untuk kecepatan tinggi. Sehingga di titik belokan pasti mereka memakan jalan dari pihak lawan sebelah. Sorotan ini juga disampaikan anggota DPRD Tanah Bumbu dari fraksi PDIP Sarniah. Ia meminta Dinas PUPR Provinsi Kalsel segera membenahi sejumlah titik rawan, termasuk blind spot di kawasan perbukitan dan turunan curam, salah satunya di sekitar SD Negeri 3 Mantewe. Sarniah menilai kondisi kontur jalan dan titik buta dapat memicu pengendara mengambil jalur berlawanan, terutama saat melintasi turunan dan tikungan tajam. Ini sebelah kiri berarti lewatan SD. Jadi SD dulu, dari SD itu ya kan ada gunungan ini. Habis itu kalau dari SD dari Batu Licin itu ada kalau Pak langsung lurus buat ke ini. Nah jalannya tuh Pak, kalau yang udah lewat itu kayak ini nah posisinya. Kalau kita berkajukan Pak, kebalik ke sini. Makanya orang rata-rata pasti mengambil jalur sebelahnya. Nah, disitulah yang sering kejadian kecelakaan. Salah satunya yang udah ingat kejadian di situ ambulan yang di rumah sakit ini rasanya kejadiannya di situ juga, yang tikungan itu. Jadi menurut di provinsi apakah bisa itu yang gunungan itu Pak dipapaskan sedikit? Untuk jangka panjang. Dipapas. Ya, ya supaya jangan melengsar lagi maksudnya. Memampas gunung itu. Selain pembenahan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, DPRD Tanah Bumbu juga mendorong peningkatan fasilitas keselamatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Anggota DPRD Tanah Bumbu, Makhruri, meminta usulan peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung jalan segera dikawal melalui Komisi 3. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Tanah Bumbu.
Di akhir rapat, DPRD bersama stakeholder menyusun sejumlah langkah penanganan. Untuk jangka pendek, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan PUPR Provinsi Kalimantan Selatan didorong segera memasang rambu batas kecepatan, pita penggadu atau rumble strip, serta cermin tikungan di sejumlah titik rawan. Sedangkan untuk jangka panjang, diperlukan rekayasa fisik dan perbaikan kontur jalan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan di jalur alternatif Batu Licin Banjarbaru. Norman, Duta TV Tanah Bumbu.